Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa PPG 2303 11 708 11. Sekaligus juga mengajar di MTSN 2 Grobogan dengan mata pelajaran fikih. Hari ini Kamis tanggal 1 Februari 2024 akan membuat video pembelajaran sebagai tugas uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan dengan materi pokok sholat jamaah. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana kelas 7A? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bisa semangat, alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita memohon kepada Allah ya, supaya nanti dalam perjalanan pembelajaran hari ini dimudahkan, dilancarkan dan diberikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada ketua kelas untuk memberi doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Dulu ya, kelas 7A. Anissa Dian, Areta Evania, Sakit, Asaniatus, Ayatul Tamamil, Fariza, Zafira Melani. Udah ya. Di kelas 7A hari ini yang sudah masuk 2 orang, yaitu Areta sama Khairul Nisa ya. Dan keduanya sakit apa? Sakit cacar. Mari kita doakan semoga Areta dan Khairul Nisa segera sembuh ya. Amin ya rabbal. Sebelum kita belajar ya, apakah ada sampah-sampah yang ada di bawahmu? Coba dilihat semua bawahnya. Tidak ada ya? Ya. Sepatunya sudah dipakai semua ya? Anak-anak semuanya untuk menumbuhkan cinta tanah air, cinta terhadap bangsa dan negara ini. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, mari kita sambil berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibumu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mohon untuk duduk kembali. Anak-anakku, seperti biasanya, mari kita membiasakan untuk selalu membaca Al-Quran ya. Kita membaca surat Al-Duha ya. Mari kita membaca surat Al-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
duha, demi masa atau demi waktu duha. Jadi kalian, kita semua harus memanfaatkan waktu yang telah diberikan Allah kepada kita ya, dengan sebaik mungkin. Yaitu kita dengan belajar dengan sungguh. Gitu ya. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Kita review dulu. Coba masih ingatkah materi minggu lalu tentang apa? Iya. Apa? Khutbah Jumat. Betul tidak? Bagus. Khutbah tentang khutbah Jumat. Kemarin yang dipelajari tentang khutbah Jumat, dipelajari tentang syarat sahnya khutbah, gitu ya. Yang masih ingat tentang syarat khutbah? Suci dari hadas dan najis. Selanjutnya, ya, menutup aurat. Selanjutnya, oh ya, berdiri bagi yang mampu. Ya. Selanjutnya, oh ya, duduk sejenak di antara dua khutbah. Selanjutnya, harus terus-menerus di antara dua khutbah. Sekarang rukun khutbah ya. Nah, siapa yang masih ingat rukun khutbah? Ada 5 satu, ya. Keras. Apa? Membaca hamdalah di dua khutbah. Biasanya khatib membaca apa? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Ya bagus, boleh kotak. Selanjutnya rukun khutbah kedua, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Bacanya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Betul ya anak-anakku? Sampai pembelajaran kali ini yaitu adalah analisis ketentuan sholat jamaah. Ya. Tujuan pembelajarannya 1. Kedua, yang ketiga, menyebutkan dasar hukum sholat jamaah berdasarkan syarat semuanya. Dirinya di papan tulis ya, itu ada gambar apa itu? Pesawat. Yang kedua pesawat ya. Pernah naik pesawat? Pernah. Oh, pernah? Aduh, kasihan semuanya ya, termasuk Pak Kul juga. Gambarnya selanjutnya di sampingnya. Gambar apa ini? Insya Allah semuanya sudah pernah naik bis semua ya? Sholat di atas tahu. Terus sampingnya sholat di jalan ya? Sholat di jalan. Jadi kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Sholat. Oh, menjamak sholat di perjalanan. Terus menjamak sholat di perjalanan ini ya. Oke. Sakuan materi yang kita akan pelajari di materi sholat jamaah yaitu adalah tentang pengertian. Ya, selanjutnya adalah syarat diperbolehkannya untuk menjamak sholat di apa saja. Selanjutnya adalah tentang dalil atau dasar hukum diperbolehkannya sholat jamaah. Ya, yang terakhir adalah yang keempat, tata cara pelaksanaan sholat ini. Kita mempelajari materi tentang sholat jamaah itu kira-kira manfaatnya untuk kalian semuanya bagaimana? Nah, coba angkat tangan. Nah, kira-kira apa yang keras? Agar tahu tata cara melaksanakan sholat jamaah di perjalanan, gitu ya. Anak-anakku saya tanya, kalian sudah melaksanakan sholat fardu, sholat fardu'ah sudah sempurna 5 waktu? Dan sholat ya. Nah, kecuali yang perempuan ketika dari halangan ya. Yang laki-laki sholatnya sudah sempurna. Sudah, alhamdulillah ya. Nah, sholat yang kalian lakukan sehari-hari itu dalam keadaan normal. Tetapi kalau sholat jamaah itu nanti sholat fardu dalam keadaan dalam perjalanan dan lainnya, di kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak seperti biasanya, gitu ya. Saya perlihatkan video, tolong kalian amati,
ya, materi yang ada di dalam video tersebut dipahami, terus nanti tolong dicatat, dirangkum. Siap? Siap ya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pokok sholat jamaah. Apa saja yang kita pelajari di materi sholat jamaah ini? Yang pertama adalah tentang pengertian sholat jamaah. Nomor 2, tentang dasar hukum sholat jamaah. Nomor 3, syarat diperbolehkan sholat jamaah. Nomor 4, tentang syarat sah sholat jamaah. Pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan pelaksanaan 2 sholat fardu, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya, ke dalam salah satu dari 2 waktu sholat tersebut. Macam sholat jamaah. Sholat jamaah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah jamaah takdim. Jamaah takdim adalah mengumpulkan 2 sholat fardu ke dalam waktu sholat yang pertama. Maksudnya menjamak zuhur dan asar. Kalau jamak takdim dikerjakan pada waktu duhur. Menjamak maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Yang kedua adalah jamak takhir, yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu, asar dan zuhur dikerjakan pada waktu asar. Menjamak isya dan maghrib dikerjakan pada waktu isya. Dikerjakan pada waktu yang kedua. Dasar hukum sholat jamaah yang pertama, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala ba'da al-maghribi ajjala al-'isha'a fa shallaha ma'al maghrib. Yang artinya bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya. Artinya, beliau melakukan sholat isya bersama dengan maghrib. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Dasar hukum yang kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an targhiba syamsu akhara dhuhra ila waqtil 'asri thumma yajma'u bainahuma wa idza zaqat shalla dhuhra thumma rukiba. Yang artinya, Anas mengatakan, jika Rasulullah melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat, maka beliau mengakhirkan sholat duhur hingga waktu sholat asar. Setelah itu, beliau akan singgah sebentar dan menggabungkan kedua sholat, yaitu duhur dan asar. Namun jika matahari telah lebih dulu condong ke barat, maka beliau akan lebih dulu sholat duhur, baru kemudian menunggang untanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis yang ketiga. Yang belum paham atau masih bimbang? Oh iya, guys. Sekarang marhalah. Tadi ada marhalah tadi ya. 2 marhalah tadi ya. Marhalah itu apa? 2 marhalah. Oh iya, marhalah itu. Jarak, satuan jarak. Iya, satuan jarak betul ya. Warna sana, marhalah. Dulu ya. Kalau dikonversi ke kilometer, jadi berapa kilometer? 80,64 kilometer. Para ulama
mengkonversi dua marhalah berbeda-beda pendapatnya ya. Ada yang mengatakan 80,64 km. Terus selanjutnya ada 88,704 km. Apalagi 96 km. Apalagi ada yang mengatakan 119,9 km juga. Itu yang mayoritas ulama ya. Pendapat mayoritas. Saya buat kelompok ya, kelompok. Nanti per kelompoknya saya kasih LKPD yang berisi tentang masalah-masalah yang harus kalian pecahkan, ya. Gitu ya, paham? Nanti bisa dicari di referensi yang kalian bawa. Ya. Buku paket, ada LKS juga, oke. Dan lain-lainnya gitu ya. Saya kelompokkan ya, ini 4 orang. Nih, kelompok 1 ini ya. Terus kelompok 2 4 orang. Kelompok 3 ya 4 orang ya. Kelompok 4. Kelompok 5 nih, kelompok 5 4 orang. Kelompok 6. Terus kelompok 7 dia sebagian ke kelompok ya. 4 orang. Kalau nanti duduknya itu yang ini ke belakang ya. Diskusi ini ke belakang sini ya. Kelompok 3 ya, belakang ya. Nomor 1 ya. Yang dapat masalah apa ini? Coba baca. Permasalahannya sudah paham enggak? Sudah paham? Dipahami dulu masalahnya. Sudah paham? Pahami dulu ya. Jadi hujan deras, ya. Mau ke masjid, ya. Sampai ke masjid terus basah kuyup, ya. Nah ya. Nah, terus sampai masjid kok nggak sholat maghrib langsung, kok malah menunggu waktu bisa. Jadi sholatnya maghrib sama isya itu di waktu isya. Bagaimana nanti? Gitu ya, paham ya? Kelompok 2. Masalahnya apa? Dibaca yang keras. Saat berkumandang azan, salat duhur hujan sangat deras, bahkan seluruhnya niatnya untuk salat jamaah di masjid. Tetapi dia melakukan salat jamaah takdim dulu dan asar. Di rumahnya karena takut pakaiannya basah kuyup. Apakah yang dilakukan dengan baik sudah benar dan biasa? Paham nggak pertanyaan tadi? Pasal deskripsinya paham ya? Jadi hujan deras, biasanya dia sholat jamaah di masjid, ya. Tapi dia tidak ke masjid. Tapi dia sholat duhur dan asar di rumah, jamaah takdim ya. Nah, apakah boleh? Apakah dibenarkan ya? Terus alasannya cari ya. Paham sudah paham pertanyaannya? Nah, selanjutnya kelompok 3. Masalahnya sudah paham? Sudah paham tentang apa? Oh, sholat jamaah takdim ya, dilakukan sebelum dia berangkat. Jadi yang dilakukan itu beda, gitu ya. Terus alasannya harus tahu, gitu ya. Paham? Paham ya semuanya? Didiskusikan ya. Nah, lanjut. Kelompok masalahnya sudah paham? Sudah. Apa? Ini. Oh, pelaksanaan jamaah takdim. Terus di antara pelaksanaannya 2 sholat ada jeda waktu yang lama ya. Oh, gitu ya. Paham ya? Betul. Terus gitu. Kelompok 5 ya. Tentang apa? Masalahnya apa? Permasalahannya apa? Melakukan jamaah takdim. Nah, tapi jarak rumahnya kan sholat itu 20 km. Nah, itu diperbolehkan ya. Terus tadi alasannya itu ya.
Paham ya? Rombongan ziarah siswa dalam perjalanan jauh menuju Jakarta berjarak 6 km saat waktu yang ketiga. Anak meminta untuk berjalan dengan akhir karena dalam schedule perjalanan saat waktu ketiga zona. Apakah yang dilakukan anak itu sudah benar dan jelas? Sudah paham? Kira-kira apa? Kesimpulan pertanyaannya. Intinya apa? Niat jamak akhir di saat maghrib atau di waktu yang pertama. Paham ya? Diskusikan ya. Cari referensinya. Kelompok 7 ya. Kelompok 7. Dibaca juga. Soalnya Ira. Sudah kami pertanyaannya? Sudah paham? Paham ya? Apa tadi? Berjamak, takbir, isya. Nah, itu salah apa? Yang berjamak. Takbir, isya. Terus subuhnya dikumpulkan 3 langsung. Di waktu subuh, di waktu apa? Di waktu isya ya. Nah, nanti sudah paham ya pertanyaannya? Paham ya? Nah, diskusikan. Mari referensinya ya jawabannya. Kelompok 1 ya. Sudah mencari referensinya? Ya, ketemu ya? Sudah ketemu? Mana? Perlu di mana? Aku pakai. Kelompok 2 ya. Nah, sudah mencari referensinya? Ketemu ya? Gimana? Bukan pakai ya? Kelompok? Ya, dari tadi saya ketemu. Bukan referensinya. Gimana? Oke. Ya, oke ya. Jadi dipresentasikan ya. Kelompok. Kelompok ya. Nah, bisa ketemu jawabannya? Ketemu ya? Dari referensi dari mana? Oke, ketemu ya. Ya, oke, sama. Nah, terus nanti dipresentasikan di depan, oke? Teman, kelompok 5. Dan sendiri tadi ya, sudah menemukan referensinya, menemukan permasalahannya, sudah ya? Sudah. Dapat dari mana? Oke. Nah, nanti didiskusikan, paham ya? Kanan, ya. Sudah diskusi tadi ya? Sudah menemukan referensinya? Siapanya ya? Jadi referensi apa? Sudah, ya. Ya, nah, nanti dipresentasikan, paham ya? Jadi kalian sudah menemukan jawaban kalian dari permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD ya. Sudah dikemukakan di LKPD loh. Semuanya ya? Semuanya. Oke. Terus jawaban kalian nanti kita presentasikan di depan. Nah, yang maju dahulu adalah nanti yang salah mengikuti instruksi dari Pak Nurholis ya. Instruksinya itu apa? Kalau ada kata tepuk, maka tepuk. Paham? Kalau ada kata tepuk, maka tepuk. Terus kalau ada kata angka 1, 2, 3 ya, nanti tepuknya berjumlah angka tersebut. Paham? Paham ya? Nah, paham enggak? Terus kalau tidak ada kata tepuk, maka jangan tepuk. Paham? Nah, paham ya? Ini menguji konsentrasi kalian. Ye. Tepuk konsentrasi. Kelompok 6, tangan untuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Pertanyaan. Ya, pertanyaannya, rombongan ziarah siswa dalam perjalanan jauh menuju Jakarta yang berjarak kurang lebih 500 km saat waktu maghrib tiba. Anak meminta untuk berniat jamak takhir karena dalam schedule perjalanan salat maghrib dan isya berjamak takhir.
Apakah yang dilakukan anak itu sudah benar? Menjelaskan alasannya. Intinya apa pertanyaannya? Kesimpulannya, Intinya apa pertanyaannya? saat waktu maghrib tiba, anak meminta untuk berniat jemaah takbir. Jadi Jawaban, yang dilakukan anak meminta teman-temannya untuk berniat jemaah takbir pada waktu maghrib itu sudah benar, karena syarat sahnya jemaah takbir yaitu harus berniat menjamak takbir pada waktu sholat yang pertama yaitu maghrib. jadi intinya menjamak takhir di waktu isya, ya toh? Terus pada waktu maghrib, anak meminta teman-temannya untuk berniat menjamak takhir, ya. Apa yang dilakukan anak tuh benar, jawabannya benar ya, karena syaratnya jamak harus. Berniat pada waktu sholat pertama. Nah, jadi berniat jamak di waktu sholat yang pertama, paham? Paham ya? Ada yang kurang paham? Tanya. Ada yang kurang paham? Paham ya? Paham tenang. Ya udah. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Nah. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. 1. Tepuk 3. 2. Nah, semua. Nah ya, tepuk tangan untuk kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 telah disertifikat dari hasil kerja kami. Dalam berjalannya jalan besar yang besar tanggal 10 Maret, dia melaksanakan jamak takhir salat itu berbeda. Karena datang mendarat saat setelah 10 sebelum, maka Hasan melakukan jamak dalam pada saat itu berbeda. Apa yang dilakukan Hasan dan Tanya apa? yang dilakukan Hasan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Tidak dibenarkan. Terus? Oh ya, jadi yang benar adalah sholat maghrib dan isya itu jamak takhir, betul ya? Betul. Terus sholat subuhnya itu dilakukan di dalam pesawat sebisa mungkin, ya. Itu ya, paham ya? Karena apa? Karena jadwal mendaratnya pesawat itu setelah sholat subuh. Ya, makanya sholat subuh di dalam pesawat. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dan presentasi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Soalnya dia naik motor saat pulang sekolah. Dia baru ingat kalau dia belum melakukan sholat zuhur. Lalu dia menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena dia merasa dalam perjalanan setelah selesai sholat zuhur, dia melakukan sholat asar saat masih waktu zuhur. Sedangkan jarak sekolahnya dengan rumahnya kurang lebih 20 km. Apa yang dilakukan dengan itu benar dan jelaskan alasannya. Pertanyaannya apa intinya, wes? Pria menjamak takbir sholat asarnya padahal jarak dari sekolah ke rumahnya hanya 20 km. Jawabannya apa? Yang dilakukan Rian tidak dibenarkan oleh syariat Islam karena jarak rumah Rian ke sekolah hanya 20 km dan diperbolehkannya menjamak salat itu jarak antara rumah dan sekolahnya minimal 119,9 km. Bagus. Dari prestasi kelompok 5 tadi udah paham belum? Udah belum? Ada masalah? Pertanyaan? Oh iya. 100 minimal 119,9 km ya. Nah, terus kalau 90 km gimana? Ada yang beda berapa lama ya? Terus kalau yang 119 km itu yang? Oh, yang mayoritas ulama. Terus ada yang mengatakan berapa? 80 km
Ada ya. Nah, terus jadi versi ulama minimal jarak untuk boleh menjamak itu banyak versi. Jadi 90 km itu berbeda. Kalau versi mayoritas ulama itu tidak boleh. Ya, tapi kalau menurut pendapat ulama lain boleh ya. Nah, boleh. Bagus jawabannya ya. Nah, tepuk tangan dong untuk kelompok. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil tugas LKPI. Pertanyaannya adalah Rifki mau berpergian jauh ke Jakarta silaturahmi bersama neneknya. Karena sebelum keberangkatan kereta hampir memasuki dan diperkirakan tiba di Jakarta memasuki waktu isya. Maka Rifki menjaga sholat zuhur dan asarnya sebelum dia berangkat naik kereta. Apa yang dilakukan Rifki itu sudah benar dan jelaskan alasannya. Pertanyaannya ya, terus kesimpulannya pertanyaan gimana? Jadi menjamak sholat zuhur dan asar, menjamak takdim ya, menjamak takdim sholat zuhur dan asar sebelum waktu zuhur. Nah gitu ya. Terus pertanyaan kita, jawabannya? Yang dilakukan distinksi itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam karena tidak diperbolehkan sholat sebelum pada waktunya. Yang harus dilakukan Rifki yaitu sholat di dalam kereta dan sebagainya. Boleh dijamak takdim ataupun secara normal. Nah, gitu ya. Ada yang tanya? Oh iya, suka ya. Sholat jamak di dalam kereta gimana Pak? Oh, tapi sholatnya jamak di dalam kereta ya. Nah, terus bagaimana? Sholat jamaknya? Tayamum di kereta gitu ya. Nah, terus sholatnya bagaimana? Ya, dalam kereta ngapain? Sholatnya bagaimana? Oh duduk. Duduk ya. Kira-kira bisa berdiri ya? Bisa? Jadi intinya apa? Tayamum karena mungkin gak ada air ya. Kalau gak ada air tayamum ya. Terus sholatnya bagaimana? Sholatnya semampunya. Kalau bisa berdiri wajib berdiri. Kalau bisa menghadap kiblat wajib kiblat. Kalau memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan semua itu nanti bisa duduk. Ya paham? Nah, nanti sholatnya wajib diqodho, paham? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kemarinnya. Oh gitu ya. Dalam kondisi hujan tidak diperbolehkan jamak takhir ya. Jadi maghrib sama isya kok dilakukan pada waktu isya, nggak boleh pada waktu hujan, nggak boleh. Tapi yang diperbolehkan jamak takhir, yang diperbolehkan jamak takhir Pak ya. Jadi sholat maghrib hujan toh, kan berangkat hujan, ya sampai masjid, terus dia sholat apa? Maghrib dijamak sama ya, masih hujan terus ya, boleh itu ya. Tapi kalau dilakukan pada waktu isya, boleh tidak? Tidak boleh. Paham ya? Ada yang tanya? Sudah paham ya? Ya, pertanyaan ada. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi kalian dari semua kelompok ini berhasil dengan bagus. Semua tangan dulu, semua kelompok. Mulai ke sini. Mereka PD-nya kerja kelompoknya ada sini ya. Bukan. Mari kita simpulkan materi yang sudah kalian dapat di pertemuan kali ini ya. Tadi tentang apa? Pertama tentang apa? Materinya pengertian ya. Pengertian sholat jamaah yang tahu, Acung? Oh, ya wes. Menyimpulkan pelaksanaan 13 Fardhu dalam salah satu dari 2 sholat.
Ya, untuk salat pertama namanya Jawatin. Terus kalau dilakukan pada waktu yang kedua namanya paham ya? Ya, tepuk tangan semangat pasukan. Perjalanan pembelajaran pada kali ini ya. Mungkin apa kekurangannya, mungkin kekurangan dulu kekurangannya. Ayo langsung. Oh, banyak ngantuk. Oh, kurang fokus ya, banyak ngantuk. Nah, bisa. Jadi siapa yang ngantuk tadi? Ada yang ngantuk ya. Ada yang ngantuk, terus apa lagi? Oh iya. Oh, ada yang kurang keras ya. Nah, sekarang mungkin kelebihannya yang perlu kita pertahankan apa? Oh iya. Oh, materi video tadi yang kita ambilkan ya. Nah, lewat proyektor tadi lebih mudah dipahami ya? Oh, adanya bagus. Kita pertahankan ya. Nah, apalagi kira-kira? Iya. Nah, menyenangkannya bagaimana? Oh, ada speakingnya. Oh iya. Tadi ya, tepuk-tepuk tadi ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya akan adakan evaluasi untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi pertemuan kali ini tentang sholat jamaah ya. Dikerjakan sekitar 10 menit ya. Dikerjakan sendiri, jangan menyontek temannya, paham? Ya, bukunya tolong ditaruh di tas semuanya. Nah ya, nih. Ini waktunya 10 menit. Ya. Waktu 10 menit sudah selesai. Dikumpulkan ya sekarang. Dikumpulkan bukan. Dikumpulkan ya bukan. Ayo depan bagus ya. Dikumpulkan bukan. Untuk pertemuan berikutnya, setelah kita pelajari tentang sholat jamaah, adalah tentang sholat qashar. Kalau sholat qashar nanti bisa dipelajari anak-anakku untuk menutup pertemuan kita kali ini ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal